Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf sunatan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita sangat diperingatkan kaifa yasruku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati bisa bercahaya sedangkan segala yang ada masih melekat di dalamnya. Kalau yarkhalillahu qabbala bisyahwatihi. Dan apakah mungkin hati dapat suwan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala sedangkan hati masih dikuasai oleh syahwat nafsunya? Am kaifa yarkhalillahu qabbala bisyahwatihi am kaifa yatma'u ayyadakhula khadratillah wa wallahu yatahharu min janabati ghafalati. Apakah mungkin dapat diharapkan suan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hati yang belum suci dari junub kelalaiannya? Maka yumna'ul junubu min dukhulil masjida kadzalika yumna'u man istaulat alaihi al-ghaflah min dukhuli hadratillah. Sebagaimana orang yang masih hadas junub ini tidak boleh masuk ke dalam masjid. Demikian juga orang yang masih dikuasai oleh nafsunya, masih terpengaruh kepada memandang makhluk, ini dilarang sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yarkhal ayyafhama daqaiqal asrar wa lam yatub min hawafatihi Kaifa yarkhal ayyafhama daqaiqal asrar wa lam yatub min hawafatihi. Apakah mungkin hati dapat mengharapkan faham, mengerti akan rahasia-rahasia yang pelik-pelik, sedangkan hati belum tobat dari kesalahan-kesalahannya. Walil asya'il madhkurah mutadzadatun wa inna syarafal qalbi binuril iman wal yakin udhutun ridhulmatil lati istawalat alaihi birrukuni ilal aghyar wal aqwan wa atimati alaiha. Hal-hal seperti di atas berlawanan satu sama lain. Padangnya hati dengan cahaya keyakinan yang membaca adalah kebalikan dari gelapnya hati. Atau hati yang buta, yang tidak senantiasa, hati yang senantiasa dikuasai oleh terpengaruh makhluk, ya, tidak sama. Yasirullah ta'ala tiqat iqbatin nafsi mudhatun lil i'tiqal fi habsil hawiyyi wasyawa. Dan perjalanan sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memutuskan hubungan dari cengkraman nafsu ini berlawanan dengan yang masih berada dalam cengkraman nafsu. Ini sudah jelas, tidak perlu diperpanjang tadi. Terus kembali lagi
Orang yang hatinya masih budak berarti tidak punya iman, atau imannya sangat tipis sekali dan dikhawatirkan sekali dalam keadaan yang kecil saja bisa lenyaplah imannya itu. Menghadapi ujian sedikit saja mungkin hilang iman itu, lebih-lebih menghadapi keadaan yang sangat berat. Orang yang hatinya bening, padang, senantiasa sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebaliknya orang yang mata hatinya gelap selalu menjauhkan diri dari Tuhan. Nah, senantiasa lupa dari Tuhan, senantiasa nafsi bin nafsi. Istilah jauh dekat, orang yang senantiasa sadar, senantiasa ingat kepada Allah, itu berarti dia dekat kepada Allah. Berarti dia dekat kepada Allah. Tapi kalau hanya banyak lupa, selalu nafsi bin nafsi, berarti dia jauh dari Tuhan. Dalam buku Kuliah Waidiyah ada disebutkan, kalau tidak salah, ma kunta bi fa anta fi mahallil qurbi, ma kunta bika fa anta fi mahallil bu'di fakhtar li nafsi. Selama engkau merasa bi sebab aku Allah atau billah setelah Waidiyah, maka engkau dalam posisi yang dekat dengan aku Tuhan. Nah, sebaliknya, selama engkau merasa bika dengan nafsumu, maka engkau dalam keadaan yang jauh dari Tuhan. Terserah pilih yang mana terkehendak hatimu. Akan menjauhkan diri dari Tuhan, ya, dekat, akan menjeromos kehancuran, atau ingin selamat bahagia di sisi Allah Ta'ala, yang terserah. Mudaqaiqil asrar mustafa tati minat taqwa mudzatunil israr al ma'asi wal hawa wal hafawati walihil isyarah fi qawli ta'ala taqullaha yu'allimakumullah. Ini disebutkan faham atau mengerti atau dapat menggali rahasia-rahasia itu berlawanan dengan orang yang senantiasa nafsi bin nafsi, yang senantiasa budak hatinya, yang tidak bisa menemukan rahasia-rahasia, terutama rahasia-rahasia ilah dan filah. Itu rahasianya orang dicipta, dijadikan oleh Allah itu supaya melaksanakan liya'budun. Orang yang senantiasa li nafsi bin nafsi otomatis tidak mengetahui, tidak faham bahwa adanya dia dicipta di dunia ini tidak lain kecuali supaya liya'budun. Kalau orang yang sudah bebas dari meralih nafsunya, bebas dari nafsi bin nafsi, dia akan faham, akan menemukan apa yang membahagiakan. Dia akan faham, akan menemukan apa yang sesungguhnya rahasia dihidupkan di dunia ini. Lain tidak hanya yaitu tadi liya'budun, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala penciptanya. Mengabdikan diri itu ada dua rukun, satu billah, dua lillah. Nah, tidak mungkin bisa disebut ibadah kalau tidak mengetahui tujuan yaitu yang diibadahi. Nah, tidak mungkin ya, pokoknya kesadaran dan kepengabdian diri. Ya buduni itu kumpulnya sadaran dan ibadah, kesadaran diri dan ibadah. Jadi kalau orang betul-betul ibadah, matikan diri, di samping melaksanakan pengabdian diri,